Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir mempelajari ayat-ayat Allah yang pada pertemuan lalu kita sudah sampai ayat yang ke-218. 218 dari surat Al-Baqarah, sekarang 219. 219. Saya terjemahkan terlebih dahulu beberapa ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 219. Yas'alunaka, mereka para sahabat bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anil khamri, dari khamr, minuman memabukkan, wal maisiri, dan perjudian. Kul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, pada keduanya, pada khamr dan pada judi, ismun kabirun, ada dosa yang besar, wa manafi'u, dan ada manfaat-manfaat, linnasi, untuk manusia. Wa ithmuhuma, dan dosa pada keduanya, akbaru, lebih besar, min naf'ihima, dari manfaat keduanya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, madza yunfikuna, apa yang mereka infakkan. Kulil afwa, kul, katakanlah, al afwa, al afwa itu yang lebih dari keperluan, yang lebih dari keperluan. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu, Allah menerangkan, lakum, untuk kalian, al ayati, ayat-ayat, la'allakum, supaya kalian, tatafakkaruna, kalian berfikir. Ayat 220. Fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Maksudnya pada urusan dunia atau tentang dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil yatama, dari
anak yatim. Ini maksudnya harta anak yatim. Kul katakanlah, islahul lahum, perbaikan bagi mereka, khairun, itu baik. Wa in, dan jika tukhalituhum, kalian mencampuri mereka. Jadi harta kalian dicampur dengan harta mereka. Fa ikhwanukum, maka mereka saudara-saudara kalian. Wallahu, dan Allah, ya'lamul mufsida, dia tahu siapa perusak, dia tahu orang yang merusak, minal muslih, dari orang yang baik. Walau, dan kalaulah, sya'allahu, Allah berkehendak, la'anatakum, dia akan memberatkan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Satu ayat lagi. Wala tangkihu, dan janganlah kalian nikahi, al musyrikati, perempuan-perempuan musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Wala amatun, dan sungguh budak mukminatun, yang beriman, khairun, lebih baik, min musyrikatin, dari perempuan musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun dia mentakjubkan kalian, membikin kalian takjub, entah dengan kecantikannya, hartanya, atau hal yang lain. Wala tungkihul musyrikina, wala tungkihu, dan janganlah kalian menikahkan, al musyrikina, orang-orang musyrik, hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala abadun, dan sungguh budak mukminun, yang beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari orang musyrik, walau a'jabakum, walaupun mentakjubkan kalian, membuat kalian takjub. Ulaika, mereka-mereka itu, yad'una ilan nar, mereka menyeru kepada neraka. Wallahu, dan Allah, yad'u, dia menyeru, ilal jannati, kepada jannah, kepada surga, wal maghfirati, dan kepada ampunan, biidnihi, dengan izinnya, wa yubayinu, dan dia Allah menerangkan, ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum, supaya mereka, yatadzakkaruna, mereka ingat atau mereka mengambil pelajaran. Nggih, 3 ayat ini insyaallah. Kembali ke ayat yang tadi saya terjemahkan di awal, ayat 219.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum gitu ya, khamr dan judi. Jadi dulu sebelum datangnya Islam, di kalangan orang-orang Arab yang namanya mabuk gitu ya, yang namanya khamr dan yang namanya perjudian itu suatu hal, suatu kebiasaan, suatu adat yang sudah mendarah daging, bahasanya seperti itu. Jadi mereka itu sedikit-sedikit judi, gitu ya. Sedikit-sedikit mereka itu minum minuman keras, yang mungkin yaitu sebuah bentuk hiburan yang dikenal pada zaman itu. Zaman itu ya belum ada TV, belum ada HP, belum ada internet, belum bisa ngegame. Jadi ya malam longgar waktu gitu ya judi gitu ya. Tongkrong gitu ya judi. Kemudian ada suguhane, wedangane itu ya khamr. Karena memang khamrnya itu jenisnya bukan khamr pabrikan seperti sekarang, tetapi lebih banyak ketika itu peraman buah-buahan, entah itu buah anggur maupun buah kurma. Ada nama-nama khusus dalam hadis itu, wadah-wadah yang memang khusus digunakan untuk membuat khamr. Jadi berapa butir kurma gitu ya, ditutup, didiamkan beberapa hari, itu bisa menjadi khamr. Dan itu sangat luar biasa pada zaman tersebut. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu sebuah hal yang sangat mendarah daging pada mereka? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan pengharaman khamr itu melalui 4 tahapan. Jadi tidak langsung oleh gitu ya, tidak langsung haram, itu tidak. Tetapi melalui 4 tahapan. Nah, salah satunya yaitu di surat Al-Baqarah ini. Nah, tahapan yang pertama ini sedikit menjelaskan tentang tahapan pertama itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 67. Surat An-Nahl ayat 67. Sedikit saya kutip di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan." Ini tahapan pertama. Bahwa Allah menerangkan kenikmatan kepada manusia dari buah-buahan kurma dan anggur, mereka itu bisa menjadikannya sesuatu yang memabukkan dan rizki yang baik. Jadi bisa mengambil dari kurma dan anggur ketika itu sesuatu yang memabukkan dan juga bisa mengambil darinya rizki yang baik. Jadi dari ayat ini ada sebuah isyarat dari Allah bahwa sesuatu yang memabukkan itu bukan yang baik. Karena dari buah-buahan ini bisa diambil rizki yang baik, bisa diambil sesuatu yang memabukkan. Berarti yang memabukkan itu bukan yang baik. Itu sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalian ambil dari kurma, dari anggur ini malah sesuatu yang bermadorot gitu ya. Walaupun ketika itu masih diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua ayat ini 219 gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 219. Itu tahapan yang kedua gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ketika ditanya oleh salah satu sahabat penanya, itu adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan maisir. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi bahwa pada khamr dan maisir
itu memang ada manfaatnya, ada madorotnya. Manfaatnya juga ada. Mungkin di sana ya enak, bisa melegakan pikiran, gitu. Mungkin bisa menghangatkan badan dan lain sebagainya. Bisa minuman ya mungkin rasanya enak mungkin. Karena kan kalau peraman anggur itu kan katanya mahal. Mungkin ya karena itu ya enak terus jadi mahal kan seperti itu. Nah, tetapi di sana juga diserangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi nanti madorotnya gitu ya. Dosa yang berada di balik minuman keras itu, di balik minuman yang memabukkan itu lebih besar daripada manfaatnya. Karena kalau mabuk yang namanya khomer itu kan kalau dalam bahasa Arab khomer itu sesuatu yang menutupi gitu ya. Maka kenapa dikatakan sebagai khomer? Karena minuman ini akan menutupi akal sehat. Kalau orang sudah mabuk, kemudian muncul pikiran-pikiran yang tidak jelas, mudah marah, mudah bertengkar, gitu ya. Kemudian di sana menimbulkan permusuhan di antara orang Islam. Jadi madorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti ketika ini masih dilakukan oleh muslimin karena belum jelas haram, tapi harus berhati-hati atas efek yang nanti ditimbulkan. Kemudian terjadi bahwa ada beberapa orang Islam gitu ya, sholat dalam keadaan mabuk, kemudian baca surat Al-Kafirun mocone kualik-kualik gitu ya. Kita kadang-kadang orang mabuk kualik-kualik gitu ya. Tapi itu posisinya posisi mabuk, itu kualik-kualik gitu. Sampai kalau dalam riwayat itu dikatakan seharusnya kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu lane hilang gitu ya. Karena mabuk gitu ya. A'budu ma ta'budun yang artinya aku menyembah apa yang kalian sembah. Wah, maknanya sudah berubah. Maka karena kejadian seperti itu sangat sering gitu ya. Kalian di riwayat itu ya pernah terjadi seperti itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian itu dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Ya, karena tadi waktu sholat masih mabuk, bacaannya keliru, bacaannya kualik-kualik yang mengubah makna gitu ya. Yang seharusnya ketauhidan malah menjadi kesyirikan. Maka di sana secara tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau sholat jangan mabuk. Ya, tentunya mabuk itu kan tidak hilang cepat, tidak bisa hilang cuman dicuci misalnya seperti itu ya. Harus melalui beberapa waktu. Maka dalam riwayat disebutkan seringnya yang masih mabuk itu hanya mabuk di malam hari sama pagi hari. Ya. Jadi malam habis isya gitu ya, sampai waktu subuh kan panjang waktunya gitu ya. Kemudian subuh gitu ya, masih pagi, untuk ke duhur kan masih panjang. Tapi duhur ke asar, asar ke maghrib, apalagi maghrib ke isya kan waktunya waktu pendek. Maka tidak ada sahabat yang minum minuman keras pada waktu itu, atau mungkin minum sampai memabukkan pada waktu itu. Nah, itu yang ketiga. Sampai suatu saat gitu ya, pernah dalam sebuah undangan yang dihadiri para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana dihidangkan minum-minuman keras, kemudian mereka minum sampai mabuk, sampai hampir terjadi pertikaian antara orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Karena apa? Ya karena mabuk gitu ya. Jadi ngomongnya sudah ngomong yang menyakitkan hati, ngomongnya tidak peduli itu baik apa buruk gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang terakhir secara tegas mengharamkan, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-91. Ini surat Al-Maidah ayat ke-91. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya tiada lain setan itu ingin menjerumuskan di antara kalian dalam permusuhan dan kebencian pada masalah khamr dan judi. Jadi kalian judi, biasanya kan sing menang jadi sombong, yang kalah jadi marah gitu ya. Kalian minum minuman keras, omongan jadi tidak jelas, menyakitkan hati, sehingga terjadi kebencian dan permusuhan di antara orang beriman. Wa yasuddakum an dzikrillah. Kalau orang sudah mabuk kan juga terhalangi dari zikir kepada Allah, wa anis shalah, dan begitu juga terhalangi dari sholat, fahal antum muntahun. Maukah kalian mau berhenti? Ya. Di sini walaupun bentuknya pertanyaan, tapi isinya adalah perintah untuk menghentikan kegiatan minum khamr gitu ya, dan juga perjudian. Maka kalau kita baca di ayat Al-Baqarah ini, lah kok di sana disebutkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, ada manfaat, ada dosanya, gitu ya. Ya karena waktu turun ayat ini khamr memang belum diharamkan, gitu ya. Jadi ini diperbandingkan oleh Allah, manfaatnya ada, madorotnya juga ada, tetapi madorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dosa yang ditimbulkan nanti lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan. Maka di sini tadi tahapan kedua sebelum Allah secara tegas mengharamkan khamr. Maka di sini dijawab kul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas, gitu ya. Jadi pada khamr dan maisir itu, kalau khamr tadi sudah saya terangkan bahwa itu adalah sesuatu yang menutupi pikiran. Kalau maisir itu sesuatu yang mudah, yusrun, gitu. Fa inna ma'al usri yusrun, gitu ya. Itu kan fa inna ma'al usri yusra. Yusra itu kan mudah, maisir itu sesuatu yang mudah. Karena orang dengan judi, kalau menang dia mendapatkan harta secara mudah, maka disebut sebagai maisir, gitu ya, perjudian. Kalau menang tapi tentunya kalau kalah kan ya langsung habis. Jadi di sana masih ada kemungkinan kebaikannya, masih ada kemungkinan manfaatnya, gitu ya. Tapi sudah jelas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya ketika itu ya disuruh untuk sebelum minum itu dipikirkan, gitu ya, bahwa nanti madorot-madorotnya jangan sampai menimpa mereka. Tapi ya begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Walaupun itu sebuah kebiasaan yang mendarah daging, diceritakan dalam hadis ketika khamr itu sudah diharamkan, semua khamr di Madinah itu dibuang, gitu ya. Jadi tidak ada yang berpikiran, wah iki maneman tantek sik wae sok rasah gawe meneh gitu ya. Maneman ojo sak gentong kok gitu. Enak misalnya. Tetapi langsung dibuang gitu ya. Langsung dibuang sampai dikatakan satu Madinah itu baunya itu sampai menjadi bau khamr. Sampai ketika hujan turun, air hujan itu tidak jernih. Tapi karena tercampur dengan banyaknya khamr, itu sampai warnanya berubah jadi warna khamr. Warna khamr itu merah atau apa gitu ya, sampai berubah seperti itu. Karena apa? Karena banyaknya gentong-gentong, banyaknya wadah-wadah yang dibuang oleh muslimin Madinah. Jadi begitu, walaupun ya mungkin sesuatu yang berat nih, karena itu sudah mendarah daging, tapi dengan keimanan mereka langsung buang, mereka langsung ada yang memecah wadahnya sehingga tidak lagi mencicipi hal tersebut. Dan itu ya ada cerita langsung gitu ya. Artinya ada sahabat yang datang, loh kok kamu masih minum khamr? Khamr sudah diharamkan ya. Itu enggak, aku udah ngerti kok tak antek sik gitu enggak. Langsung dibuang, langsung dipecah wadahnya. Enggak perlu ngecek, apa iya toh? Takoke Rasul mosok enak ngene kok ora oleh. Nah, misalnya enggak ada. Langsung walaupun dikabari oleh sahabat yang lain itu langsung dibuang, langsung ditinggalkan.
Karena tadi, karena khamar memang sudah, ya mungkin sudah ada seriwing-seriwing gitu ya, bahwa dari prosesnya itu lama-lama nanti akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang kedua, mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya, wa yas'alunaka madza yunfikun. Apa yang mereka infakkan? Di sini ada yang mengatakan ayat ini turun sebelum kewajiban zakat. Jadi sebelum zakat itu kan sudah ada hasungan untuk mengeluarkan harta. Lah itu yang dikeluarkan itu yang apa? Kalau zakat kan ada hitungan yang pasti. Tapi waktu itu sebelum turun ayat zakat yang keluar ayat ini. Bahwa yang mereka infakkan itu adalah yang lebih dari kebutuhan pokok mereka. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya ayat ini ketika ayat tentang zakat sudah turun, ya berlakunya untuk sodakoh yang bersifat sunnah. Infak yang bersifat sunnah. Kalau yang kemarin di ayat 215 kan sama nggih, yas'alunaka madza yunfikun, itu kepada siapanya. Jadi infak itu diarahkan kepada siapa. Tapi kalau di sini madza yunfikun itu harta apa yang diinfakkan. Ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul katakanlah wahai Muhammad al-afwa. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokok. Kenapa yang dikeluarkan, yang diinfakkan itu adalah yang lebih dari kebutuhan pokok? Karena memenuhi kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan keluarga itu adalah suatu hal yang wajib. Maka yang wajib dulu dipenuhi, baru hal-hal yang sunnah. Karena kalau ada hadis lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi disampaikan oleh Nabi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi wajib-wajib itu hal yang paling disukai oleh Allah. Semuanya sudah kita lakukan kewajiban, baru kita tambah dengan hal-hal yang sunnah. Maka kebutuhan pokok misalnya untuk makan keluarga, untuk pakaian, untuk pendidikan, untuk tempat tinggal, gini ya. Ketika itu semua sudah terpenuhi, yang pokok, artinya pokoknya seseorang itu kan ya paling kan hal itu aja, gitu ya. Tidak pokok itu kan tidak termasuk pokok misalnya setiap bulan harus jalan-jalan kemana, misalnya gitu ya. Terus setiap bulan harus pergi kemana, itu kan bukan sesuatu yang pokok. Tapi paling tidak pokok itu ya tempat tinggal, pakaian, pendidikan, makanan. Begitu. Kalau itu sudah semua sudah dipenuhi, ya yang lain itu baru dikeluarkan infaknya, dikeluarkan sedekahnya. Tetapi kenapa kita pernah mendengar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menginfakkan seluruh harta? Kan ada nggih? Umar bin Khattab langsung separuh hartanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung seluruh hartanya diinfakkan. Memang boleh dalam keadaan tertentu, gitu ya. Keadaan tertentu mungkin ketika diinfakkan itu ya kebutuhannya sudah, ya wis, gitu ya. Artinya besok bisa cari lagi untuk keluarga. Waktu itu habis, tapi mungkin setelah diinfakkan itu yakin nanti ada harta yang lain yang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, tapi nek terus-terusan gitu ya. Kan juga ada hadis yang menceritakan ada tamu, kemudian keluarganya disuruh tidur dulu gitu ya. Tamunya disuruh makan dengan lampu yang remang-remang, lampu yang gelap. Nah, itu karena keadaan-keadaan tertentu. Tidak setiap hari keluarga diperlakukan seperti itu. Tapi untuk ikramud dhaif gitu ya, memuliakan tamu, mungkin memuliakan tetangga, mungkin membantu orang yang lebih parah kebutuhannya daripada dia, itu boleh. Tetapi kalau selalu mengalahkan keluarga, selalu mengabaikan kebutuhan pokok untuk sesuatu hal yang sunnah, nah itu tidak baik, itu tidak benar. Maka yang tadi al-afwa, gitu ya.
Jadi sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokok. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya supaya kalian itu berpikir. Jadi diberi perbandingan gitu ya. Kayak tadi bahwa ada khamr itu ya ada manfaat, ada madharatnya, tapi madharatnya lebih besar. Kita diajak berpikir oleh Allah supaya kita bisa mengambil pelajaran dari hukum-hukum tersebut. Nah, kemudian disambung oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Jadi para ulama mufassirin mereka menjelaskan ini disambung ngeten nggih. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Supaya kita berpikir tentang dunia dan akhirat. Artinya apa? Dalam melakukan sesuatu kalau itu ada manfaat, ada madharatnya, ya kita pertimbangkan. Kita mempertimbangkan dalam hal dunia dan juga mempertimbangkan dalam hal akhirat. Tidak harus selalu yang penting ning dunia menguntungkan, ning akhirat tidak diperdulikan, ya tidak seperti itu. Artinya apapun yang kita lakukan, itu kita menghitung efek dunia dan juga efek nanti ketika di akhirat. Tidak hanya sing penting untung di dunia, akhirat tidak kita pedulikan gitu ya. Atau sing penting akhirat tok dunia ditinggal blas sampai tidak memenuhi kebutuhan keluarga, ya gitu juga keliru. Tapi mempertimbangkan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang harta anak yatim. Ini ya. Hal ini terjadi karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain di surat nomor sebentar saya buka. Di sana ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakan harta anak yatim. Gitu ya. Seperti surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron. Barang siapa yang makan harta anak yatim dolim, dia memakan api neraka. Atau dalam surat Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang baik. Nah, terjadi di zaman Nabi gitu ya. Ada kafilil yatim, ada orang yang merawat anak yatim, itu dia ketika memberi makan anak yatim itu berbeda dengan keluarganya sendiri. Jadi anak yatim karena keluarganya bukan keluarga yang kaya, gitu. Jadi misalnya beli tempe gitu ya, ini tempe untuk keluarga, beli tempe sendiri untuk anak yatim. Karena apa? Takut kalau tercampur, termakan, nanti memakan api neraka. Saking khawatirnya itu seperti itu. Dan terjadi ya tadi karena tidak berani mencampur. Yang namanya anak yatim ngoten nggih. Ya kadang namanya anak-anak kan kadang makan tidak habis. Dibelikan banyak ternyata makannya sedikit. Ketika sisa itu tidak ada yang berani makan. Sampai busuk, sampai mubadir. Karena hal seperti itu terjadi berulang-ulang, memberatkan mereka yang merawat anak yatim, maka mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya bagaimana toh tentang harta anak yatim? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, islahul lahum khair. Secara dasar merawat, membaguskan gitu ya, atau kalau bahasanya ya mengelola harta anak yatim itu bagus. Artinya kan kadang-kadang nek bentuknya itu bentuk duit gitu ya mungkin bisa disimpan gitu. Atau mungkin dibelikan apa yang awet. Tetapi kalau bentuknya bentuk motor misalnya seperti itu, bentuknya bentuk mobil, kemudian diongrok ketok neng garasi, tidak dirawat, tidak dijual juga gitu ya. Kemudian sampai dia bisa naik mobil atau dia bisa naik motor mungkin butuh waktu tahunan, kok timbang rusak atau timbang tayangan dan lain sebagainya, perlu dipelihara, perlu dikelola, ya dikelola itu baik. Walaupun di sana misalnya wah tidak mikir,
Dadak karena anak yatimnya belum bisa naiki, kita harus mengantarkan ke bengkel, kalau mau jual ya harus menawarkan, harusnya jangan dan lain sebagainya, tapi di sana ada kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian itu mencampur, itu juga boleh. Gitu ya. Fa ikhwanukum, apa maksud fa ikhwanukum? Maka ingatlah bahwa mereka itu saudara kalian. Artinya walaupun anak yatim itu masih kecil, belum balik, belum bisa berpikir dengan baik, gitu ya. Belum bisa berpikir secara dewasa, kalian anggaplah itu saudara kalian sendiri, ya diapii, gitu ya. Jadi misalnya kalian butuh, oh anak yatim ini butuh pendidikan, gitu ya. Oh anak yatim ini butuh makan. Kira-kira satu orang anak yatim berapa sebulan, misalnya 500.000, ya, diambil 500.000 dicampur dengan keuangan hariannya, kemudian untuk makan bersama-sama dengan keluarganya, itu boleh, gitu ya. Karena itu kembali juga nanti kepada anak yatim ini, gitu ya. Yang penting yang nanti wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tidak ada niatan untuk mengambil manfaat dari hal tersebut. Gitu ya. Misalnya dia keluarga, gitu ya. Untuk keluarga saya keluarkan per bulannya 1 juta aja. Dari hartanya anak yatim per bulan diambil 3 juta, gitu ya. Tapi makannya bareng-bareng, makan enak, gitu. Ya enggak boleh, gitu ya. Yang sewajarnya, kira-kira satu anak yatim habis berapa, untuk keluarganya berapa, kemudian dikelola bareng, itu enggak masalah. Tapi jangan mengambil manfaat untuk diri dan keluarganya dengan mengambil harta anak yatim. Karena apa? Allah tahu siapa yang berkehendak buruk di sana dan siapa yang berkehendak baik di sana. Maka di sini juga menjadi peringatan. Kadang-kadang sekarang kan banyak orang yang mengatasnamakan anak yatim, gitu ya, untuk mengambil manfaat. Artinya bagaimana? Mungkin dia nge-share ke sana kemari, bantuan untuk anak yatim, pendidikan anak yatim, untuk makan anak yatim, gitu ya. Dan ternyata setelah dapat, dia ambil bagian yang banyak untuk dirinya dan keluarganya. Kalau memang itu digunakan untuk operasional yang sesuai dengan kerjaan dia, gitu ya, ya mungkin enggak apa-apa, gitu ya. Tetapi kalau separuh dijigo dewe, gitu ya, kemudian sisanya baru diberikan kepada anak yatim, ya itu sesuatu yang jahat, gitu. Misalnya dapat per bulan berapa? 10 juta, 5 juta dia ambil sendiri, yang 5 juta baru diberikan kepada anak yatim, kemudian dengan alasan biaya operasional, ya gitu kurang baik. Maka perlu sangat berhati-hati, jangan sampai mengambil kesempatan dalam tadi merawat anak yatim. Oh saya merawat anak yatim banyak, dia berapa? 10. Kebutuhannya berapa per bulan? Dia asumsikan 50 juta, gitu ya. Padahal buat mereka cuma 20 juta, 30 juta diambil sendiri. Nah, itu juga sama, tidak boleh sesuatu yang tidak baik. Maka di sini Allah tekankan wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu tahu siapa yang di sana ada kehendak baik, siapa yang orang-orang ingin berbuat jahat. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalaulah Allah ingin, itu Allah Subhanahu wa taala bisa memberatkan kalian. Artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala hukumkan kepada kita, gitu, itu sebuah hal yang sudah ringan, sudah pas, gitu ya. Kalau dalam ayat lain kan Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuatu yang Allah timpakan kepada kita itu ya sesuai, sudah pas, gitu ya. Artinya jangan mencari kesempatan, jangan mencari hal-hal yang tidak perlu sehingga nanti bisa terjerumus kepada hal-hal yang menjadi dosa. Artinya kalau dosa malah memberatkan kita sendiri. Itu hal-hal yang boleh kita manfaatkan, rukhsah-rukhsah keringanan dari Allah kita gunakan, gitu ya. Kalau itu tentang harta anak yatim ya kita manfaat sebaik-baiknya untuk pendidikan mereka, untuk makan mereka, untuk nanti tabungan mereka saat dewasa, gitu nggih. Tetapi
jangan mencari kesempatan dalam hal tersebut sehingga memberatkan kalian sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akhiri ayat ini, innallaha azizun hakim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa gitu ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu itu pasti bisa terjadi. Itu pasti tidak ada yang bisa menghalangi gitu ya. Juga hakimun, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Bahwa hukum-hukum yang Allah bikin, hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada kita itu semuanya baik, semuanya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang apa tadi? Tentang khomer, judi, infak, dan harta anak yatim. Dan tentunya kita kembali bahwa mengingat hadis Nabi SAW, beliau janjikan ana wa kafilul yatim kahataini gitu ya. Bahwa saya bersama orang yang merawat anak yatim itu kan sangat dekat posisinya, sangat dekat tempatnya dari Rasulullah SAW nanti di dalam jannah. Tapi juga sebaliknya, siapa yang mendolimi, siapa yang melakukan kejahatan kepada anak yatim, ya tentunya dosanya sangat besar, dosanya sangat luar biasa. Karena anak yatim itu kan secara umum tidak punya pelindung. Bapaknya sudah tidak ada yang bisa melindunginya. Ya hal itulah, karena itu syariat itu melindungi mereka, syariat itu menghasung orang untuk berbuat baik kepada mereka. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.